Teman-teman, senang kembali berjumpa dengan Anda. Kali ini saya akan meramalkan tentang orang yang bersio tikus, apa yang akan terjadi di bulan Juni 2022 selama 1 bulan ke depan ya. Nah, jadi teman-teman di sini kita akan memberikan sebuah hikmah, memberikan sebuah perjalanan hidup kamu, apa yang akan dicapai, apa yang akan dilakukan, dan apa yang akan dihadapi dalam beberapa waktu ke depannya ya. Saya Evan Jaya, jangan lupa Anda like, di-share, di komen, dan di-subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda setiap harinya dan seperti biasanya ya. Di sini Anda bisa lebih rileks, relaksasi, santai dalam menanggapi hasil sebuah ramalan. Percaya atau tidak, anggap saja hasil sebagai have fun dalam meramal sesuatu ya. Jadi memang sesuai dengan Anda syukuri. Jika tidak sesuai, anggap saja sebagai permainan dalam meramal kartu tarot ya. Oke teman-teman, di sini kita akan mulai saja dengan ditandai lonceng berbunyi. Baik teman-teman, kita akan mulai mengambil kartu pertama. Untuk kamu orang yang bersio tikus, di sini mengenai tentang hubungan, jodoh, persahabatan ataupun hubungan yang lebih akrab ya. Jadi di sini ini mengenai tentang sebuah kesetiaan ataupun mengenai sebuah kepercayaan. Yang mana di sini bisa mengatakan tentang apa yang akan dialami ataupun sebuah ungkapan dalam mengungkapkan sesuatu ya. Jadi apa yang akan terjadi di sini terungkapkan bahwa orang cotikus ini banyak melakukan sebuah hubungan yang lebih dekat ataupun demi mendapatkan sebuah harapan yang baik. Lalu bagaimana dengan perjalanan hidup kamu yang akan kamu lalui? Di sini ada kartu slow and steady, yang mana di sini kamu harus bisa lebih menyenangkan, lebih tenang dalam menyikapi setiap permasalahan yang kamu hadapi. Kamu harus bisa mempersiapkan segala sesuatunya dengan apa yang akan kamu berikan, sehingga dalam hidupan kamu itu harus ada sebuah zona kenyamanan dalam diri kamu. Apa yang akan kamu lakukan, kamu bisa lebih bersikap tenang dan bijaksana dalam menanggapi segala sesuatunya dengan situasi kondisi yang cukup memungkinkan. Terus yang kedua, di sini kamu harus lebih banyak berdoa, mendekatkan dirimu pada Tuhan, karena di bulan Juni ini kamu harus bisa lebih banyak merenungkan dan lebih menyikapi dengan kedewasaan apa yang akan kamu capaikan, apa yang akan kamu lakukan. Kamu harus bisa melakukan dengan cara berdikari, walaupun memang itu sangat susah, tapi itu semua harus bisa dilewati dengan baik. Terus yang ketiga, untuk kamu orang Shotikus, saat ini sih memang kamu tidak perlu banyak memberikan sebuah usaha yang cukup keras ya. Saat ini sih memang kamu bisa mendapatkan sebuah sisi yang baik ya, sangat mudah dan tanpa berusaha ya. Cuman di sini waktu pasti kan akan sekitar selalu bergulir ya, waktu akan tetap berjalan, yang mana di sini kita tidak tahu kapan kita akan tetap bertahan dengan pemikiran kita ya, pemikiran kamu dengan pemikiran yang mungkin dengan konsisten dan fleksibel. Mungkin saja di sini mungkin waktunya secara bergulir akan memberikan sebuah tahapan yang mungkin lebih jelas ataupun yang mungkin lebih menantang ya ke depannya, sehingga kamu harus bisa lebih meyakinkan diri, mempersiapkan diri dalam segala hal apapun yang akan kamu jalankan di bulan Juni ini. Jadi kamu udah cukup dimengerti untuk kamu orang yang bersio tikus, apa yang harus kamu lakukan. Sebenarnya sih memang masih merasa di zona kenyamanan saja ya, zona aman-aman, tanpa ada sebuah masalah yang menggerogoti. Tapi ya setidaknya kamu harus bisa tetap memberikan sebuah perjalanan hidup kamu dengan bersilaturahmi ataupun menjaga hubungan tetap baik, sehingga persahabatan, sebuah kesetiaan dan kepercayaan itulah yang paling penting untuk saat ini dan apa yang akan kamu lakukan ya. Nah, ini di sini yang saya lihat mengenai tentang bentuk pencerahan aura kamu. Di sini aura cakra jiwa kamu, di sini kamu harus bisa bersikap lebih tegar ya. Terus juga kamu harus bisa lebih teguh pada pendirian kamu, seolah-olah apa yang kamu dapatkan, seolah-olah apa yang kamu alami bergeser ataupun mendapatkan sebuah kemunduran. Nah, jadi terkadang kamu juga harus bisa berpikir bijaksana, tegar, berpendirian tetap, teguh. Nah, jadi kamu tidak boleh terlalu banyak melontarkan keinginan kamu ataupun dengan kata-kata yang pedas ataupun tindakan yang
cukup memalukan ataupun merusak hubungan, setidaknya kamu harus bisa mengembalikan situasi kondisi yang bagaimana yang secara universal. Terus juga kamu harus bisa lebih banyak berdamai dengan kebenaran kamu, ya, kebenaran dengan intuisi kata hati kamu demi hubungan mitra kerjasama ataupun hubungan yang bisa mendapatkan sebuah keuntungan. Terus juga di sini ada enter the Jet Temple, yang mana di sini kamu harus bisa lebih mendapatkan sebuah jalan resolusi kedamaian untuk menghindari sebuah konflik ya. Jadi penyelesaian dalam diri kamu itu kamu harus bisa mendapatkan apa yang harus kamu terima dan apa yang harus kamu capai, sehingga keberkahan bisa kamu dapatkan secara tiba-tiba ya. Nah, itu adalah bentuk cakra aura jiwa kamu. Sebenarnya apa yang akan kamu capai bisa benar-benar bisa kamu gapai. Semua tergantung dalam diri kamu. Tetaplah menjaga hubungan yang baik dan bersikukuh, dan kamu ingin mendapatkan sebuah kebenaran dalam intuisi hati kamu. Semua tergantung dalam diri kamu bagaimana kamu mencapainya itu sendiri, bagaimana kamu merasakan dan bagaimana akan kamu lakukan, karena itu semua tergantung dari pola berpikir kamu dan cara menyelesaikan sebuah masalah. Di dalam hati kamu, aura cakra dalam mencapai aura hoki rezeki dan dewa penolong kamu. Di sini kamu harus ada sebuah sisi ketekunan dan sisi pemeliharaan kamu yang alami. Nah, jadi dalam diri kamu itu bertekunlah dan tetap berusaha kerja keras dalam menggapai segala sesuatunya dengan baik, meskipun masih mendapatkan atau merasakan kenyamanan yang aman-aman saja, tidak memberikan sebuah sisi yang ketidakpastian gitu ya. Nah, jadi dalam diri kamu itu kamu harus bisa memberikan sebuah sisi yang cukup baik, sisi yang bagaimana akan kamu berikan sehingga apa yang kamu inginkan benar-benar bisa tercapai dengan apa yang sudah kamu raih. Terus juga di sini pemeliharaan dalam diri kamu sendiri apakah akan kamu capai dengan pemikiran kamu, penciptaan rencana kamu, dengan hati jiwa kamu ya, tindakan kamu yang bagaimana, itu semua harus dipelihara secara baik-baik. Tindakan kamu harus bisa dilakukan dengan tidak sembrono ataupun mengambil sebuah keputusan yang impulsif gitu ya. Jadi kamu bisa lebih selektif dalam mengambil ataupun menentukan pilihan kamu seperti apa. Dan yang terakhir, untuk mendapatkan sebuah hoki aura rezeki dewa penolong, kamu tak luput yang namanya pembersihan cakra aura jiwa kamu. Enlightenment ya, di sini kamu harus benar-benar bisa memantapkan diri kamu, membuka isi hati jati diri kamu seperti apa. Karena ini satu-satunya kamu harus bisa pembersihan, pencerahan aura yang akan kamu lakukan, yang akan kamu capai. Ya, karena di sini enlightenment ini mengatakan bahwa kamu perlu adanya sesuatu yang dibersihkan dalam jiwa kamu. Bentuk pemikiran kamu, bentuk tindakan kamu, bentuk ide-ide yang bagaimana akan kamu arahkan. Nah, jika tidak kamu maka akan sangat susah sekali untuk bisa berpikir lebih maju ataupun memiliki sebuah sikap yang lebih positif. Nah, itulah yang saya bilang, yang bisa saya sampaikan kepada kamu. Itulah yang saya rasakan, dan jika memang kamu tidak bisa melakukan sebuah bentuk pencerahan aura, mungkin ada kesulitan dari segi zona finansial ya. Nah, jadi di sini saya akan membantu kamu, tapi saya hanya bisa membantu kamu 20-30% saja ya. Yang mana di sini saya akan mengambil mengenai tentang the healing mantra ya. Di sini ada satu kartu yang namanya di sini pertama mengenai tentang sharing shame ya. Yang artinya di sini kamu harus bisa saling berbagi lah ya, berbagi rasa sakit yang mendalam dan cukup membela diri kamu. Ibaratnya di sini kamu harus ada sesuatu yang meninjau dari rasa kata trauma kamu di masa lalu. Terus juga di sini yang kedua, expressing free will ya. Yang nama di sini kamu harus bisa mengungkapkan segala sesuatunya dengan secara bebas ya. Nah, ini yang pertama, kamu harus bisa saling berbagi ataupun memiliki sebuah rasa sakit dan cukup bisa membela diri kamu dalam baik buruknya yang kamu hadapi. Misalnya di sini kamu meninjau kembali rasa trauma kamu di masa lalu. Kamu melihat dan kamu memantau kembali ya, kamu merasakan dulu-dulunya di beban masa lalu itu seperti apa. Terus yang kedua,
kamu harus bisa mengekspresikan segala sesuatunya dalam jiwa batin kamu. Maksudnya kamu dulu masa lalunya tuh kamu tidak bisa bangkit, tapi di masa sekarang kamu harus benar-benar bisa membangkitkan segala sesuatunya dengan mengekspresikan, ya, dari hati batin kamu, jiwa kamu baru bisa terpancar apa yang kamu inginkan, yang kamu mau. Terus yang ketiga, kamu harus bisa menemukan penerimaan diri kamu secara seutuhnya, ya. Nah, ini yang kedua, expressing free will, yang namanya di sini mengatakan bahwa harus bisa menentukan secara baik, ya, apa yang akan kamu capai dengan segala pilihan kamu. Yang pertama, kamu harus bisa mengatasi segala bentuk perasaan yang tak tak berdaya, maksudnya ya, segala perasaan yang tak mungkin bisa kamu capai. Terus yang kedua, kamu harus bisa memiliki sebuah tujuan yang personal dan menjadi lebih ambisius, ya. Nah, ini adalah sebuah bentuk yang namanya di sini apa yang akan kamu capai, apa yang akan kamu berikan, sehingga apapun yang akan kamu berikan itu semua berdasarkan dalam cara pola berpikir kamu. Nah, jadi apapun yang kamu inginkan, sebenarnya di sini semua berdasarkan dalam segala fobia kamu, ketakutan kamu yang berlebihan, ataupun memberikan sebuah beban masa lalu kamu, sehingga trauma kamu sangat cukup mengikat kamu sampai saat ini, dan kamu selalu tak berdaya dengan hati batin kamu. Jadi apa yang kamu rasakan itu sebenarnya berasal dari dalam diri kamu, mungkin yang secara terluka dan cukup menyakitkan hati kamu. Nah, jadi itulah teman-teman, untuk kamu, saya hanya bisa membantu kamu 20-30% dari bentuk pencerahan aura kamu, ya. Tapi seharusnya sih saya sarankan kamu harus langsung pembersihan cakra aura jiwa kamu biar lebih memantapkan diri kamu, ya. Jadi kamu bisa jangan sampai terpaku oleh segala sesuatunya yang membuat kamu tuh tak berdaya, ya. Oke teman-teman, udah cukup dipahami ya. Kita akan beralih ke bagian asmara percintaan, ya. Yang bagaimana di sini untuk kamu orang show tikus, ini yang saya lihat di sini kurang adanya sebuah kebersamaan dengan sentuhan fisik, ya. Mungkin kurang adanya sebuah kedekatan, mungkin kalian berpacaran long distance, ya, perjalanan jarak jauh, ataupun mungkin lebih banyak menghabiskan waktu dengan pekerjaan daripada kebersamaan ataupun sebuah bujukan, rayuan, ataupun segala sesuatu yang menyentuh hati kamu, ya. Terus yang kedua, di sini ini mengenai tentang get to know each other, pengenalan, ya, secara lebih mendalam, dan kurang adanya sebuah kebersamaan dalam sebuah sisi keterbukaan. Openness satu sama lain, tidak ada sebuah sisi yang saling menghargai, ya. Terus yang ketiga, ini kalau yang saya lihat pencahayaan jiwa, maksudnya penyatuan jiwa kalian dalam sebuah satu komitmen, perasaan yang bagaimana akan kalian sikapi sehingga merefleksikan kehidupan kalian berdua itu bagaimana yang akan kalian langsungkan ke depannya. Apakah itu baik, buruk, atau memang bisa diperpanjang hubungan kalian sehingga dibawa dalam sebuah komitmen yang cukup jelas, ya. Terus yang terakhir, ini yang kalian lihat di sini harus ada sebuah koneksi, ya, a love connection defeats a stagnation, ya. Jadi apapun itu kamu harus ada sebuah sisi penyatuan jiwa, sisi penyatuan perasaan kalian, ya. Di sini ada saling memberikan sebuah kehidupan yang bisa memberikan sebuah kehidupan sejoli, ya. Kehidupan yang bagaimana akan membentuk sebuah pola hubungan yang romantis dan rukun, ya. Nah, yang terakhir dia mengatakan bahwa untuk kamu orang tikus harus bisa memberikan segala sesuatunya, lebih banyak berkorban dan lebih banyak saling merindukan, saling memberikan perhatian walaupun memang sebuah tindakan kebaikan kecil gitu, ya. Nah, jadi apa yang kalian lakukan benar-benar bisa kalian sikapi, apalagi kalian harus bisa saling mengenal satu sama lain lebih jauh. Jadi udah cukup dimengerti ya untuk kamu orang bersio tikus, berkomitmenlah melakukan yang terbaik dalam sebuah hubungan sehingga hubungan kalian benar-benar bisa dibawa ke suatu hal yang lebih positif ataupun mendapat sebuah komitmen yang cukup menjanjikan ke masa depan, ya. Oke teman-teman, di sini kita akan menarik satu kartu pesan kata bijakan, kata kebijakan kehidupan untuk kamu orang bersio tikus di bulan Juni.
Terus yang pertama di sini melakukan apa? Artinya melakukan apapun dengan benar ya. Jadi apapun yang kalian lakukan untuk orang Ciotikus, lakukanlah dengan sikap yang baik, sikap yang penuh dengan telaten. Apa yang kalian harapkan, apa yang akan kalian jalankan benar-benar bisa memberikan sebuah sisi yang baik ya. Nah, jadi lakukanlah apa yang benar-benar bisa kalian lakukan, apa yang akan kalian sikapi dengan bijaksana. Cukup menjanjikan ke masa depan apa yang akan kamu lakukan. Jika memang benar-benar bisa mendapatkan sebuah hasil yang baik, capailah dengan sisi yang sportif, sisi yang baik, dan berpikir lebih positif ke depannya ya. Oke teman-teman, untuk kamu orang berciotikus sudah selesai. Jika ingin berkonsultasi lebih lanjut mengenai pencerahan aura, magic money, dan jimat keberuntungan, berikanlah sebuah sisi yang cukup memberikan sebuah inspirasi dalam hidup kamu jika ingin melakukan yang terbaik. Bisa dicatat nomor WA saya di 0819 1963 5839. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda. Saya Penjaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.